Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai count if, sum if yang menggunakan kriteria. Lalu bagaimana apabila kriteria seperti ini? Hitunglah sisa stok semua smartphone Redmi. Jadi di mana Redmi ini mempunyai series di belakangnya, ada Redmi 10C, kemudian kita lihat di sini ada Redmi 10 dan Redmi Note 10S. Mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama Redmi, tetapi ada kata-kata yang berbeda di belakangnya. Jadi untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan wheel chart namanya. Wheel chart itu ada 3, yaitu bentuk asterisk atau tanda bintang. Fungsinya untuk mengambil karakter apapun. Kita contohkan di sini, kita mau mengambil karakter apapun yang ada kata-katanya Redmi. Kita bisa gunakan berarti sum if. Kemudian untuk ranknya otomatis yaitu nama smartphone. Untuk memblok seluruhnya kita bisa gunakan shortcut Ctrl Shift, kita tahan lalu pilih tanda panah ke bawah, maka seluruh data akan terblok. Kita lihat rumusnya ke atas lagi, kita lakukan pemisah argumen. Kemudian karena kriterianya yang ini berubah teks yaitu kata-kata Redmi, kita harus mengupdate-nya dengan tanda petik 2, lalu kita masuk ke Redmi. Lalu kita berikan tanda bintang atau tanda asterisk yang mengartikan akan mengambil nama Redmi, kemudian diikuti dengan kata teks apapun. Kita tutup dengan tanda petik, lakukan pemisah argumen. Kemudian untuk sum rank-nya yaitu stoknya, karena yang akan kita cari adalah menjumlahkan stok dengan kriteria nama Redmi. Kita pilih Ctrl Shift, kemudian tanda panah ke bawah, kita tutup kurung dan enter. Otomatis jumlahnya yaitu 23. Di sini 9 ditambah dengan 10 ditambah dengan 4, yaitu hasilnya 23. Kemudian bisa juga untuk smartphone dengan kata-kata Pro, kita lihat seperti Realme 9 Pro, kemudian Pocophone M3 Pro, dan Infinix Pro. Apabila kita lihat datanya di sini, itu ada di belakang kata, ada yang di tengah-tengah kata seperti ini, di tengah-tengah kata. Nah, untuk wheel chart-nya kita bisa gunakan seperti ini. Kita buat dulu sum if tadi. Kemudian untuk rank-nya kita pilih smartphone-nya. Lalu kita lakukan pemisah argumen. Kita tetap update dengan tanda petik 2, kemudian kita pilih tanda asterisk di depannya, lalu kita buat Pro dan buat tanda asterisk atau tanda bintang di belakangnya, lalu kita beri tanda petik 2, kita lakukan pemisah argumen, lalu kita lakukan blok pada stoknya yaitu merupakan jumlah sum rank-nya. Kita tutup kurung dan enter, maka akan menghasilkan 13. Dengan kata-kata setiap ada yang Pro itu akan hitung jumlah stoknya. 8 ditambah 4 kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya yaitu 13. Kemudian bentuk wheel chart selanjutnya yaitu tanda tanya atau question mark. Jadi question mark ini akan mengambil satu karakter huruf. Misalnya stok Vivo dengan series 4 karakter huruf. Jadi di sini Vivo ada berapa karakter huruf di belakangnya, misalnya Vivo Y21T itu ada 4 karakter huruf. Sedangkan Vivo Y755G itu ada 6 karena spasi di sini dihitung ya. Jadi yang akan diambil adalah 4 karakter huruf. Cara penggunaannya yaitu kita buat sum if juga. Kemudian rank-nya adalah ini. Kemudian pemisah argumen untuk kriterianya yaitu Vivo, kita update dengan tanda petik 2 buat Vivo spasi, kemudian kita buat tanda tanya sebanyak 4 karakter karena setiap tanda tanya ini mempunyai satu karakter huruf. Karena ada 4 karakter huruf, kita buat 4 tanda tanyanya, kemudian kita tutup dengan tanda petik sebagai penutup teks. Kita lakukan pemisah argumen untuk sama rank-nya yaitu pada stoknya. Ctrl Shift tanda panah ke bawah untuk memblok seluruhnya, kita tutup kurung lalu kita enterkan. Maka stok Vivo dengan series 4 karakter huruf adalah 13. Kita lihat di sini yaitu ini 2,
ini dilewati, ditambah 2 ditambah 9, otomatis hasilnya adalah 13. Berbeda dengan wheel chart sebelumnya, di Tidal gunanya yaitu mematikan wheel chart. Apabila teman-teman lihat ke bawah, data paling bawah, itu ada data di smartphone yaitu tanda tanya dan tanda bintang. Lalu bagaimana cara mencari smartphone dengan tanda tanya lalu bintang, yaitu dengan menggunakan Tidal di depan tanda tanya dan tanda bintang tersebut. Kita misalkan kita buat SUMIF juga untuk stoknya, kemudian ranknya otomatis data ini, kemudian pemisah argumen, kriterianya kita buat tanda petik 2 dulu, kemudian masuk ke Tidal seperti ini, kemudian kita buat tanda tanya, kita buat penutup teksnya dengan petik 2 kali, pemisah argumen, lalu masuk ke stoknya lagi, tutup kurung dan enter, maka hasilnya ada 7. Untuk asterisk seperti itu juga bisa kita copy rumusnya, lalu paste, tinggal kita ganti yang ini menjadi asterisk. Kita enterkan, maka hasilnya ada 2. Stoknya ada 2. Selanjutnya, rumus-rumus tersebut juga kita masukkan ke dalam operator perbandingan. Misalnya di sini, saya ingin mencari berapa sih jumlah orang dengan usia dengan 33 tahun. Jadi kita bisa gunakan operator pembandingan. Caranya yaitu sama dengan untuk menentukan jumlah data, kita gunakan CONIF. Kemudian untuk ranknya yaitu usia, lakukan pemisah argumen, kemudian kriterianya kita buat tanda petik, kemudian di sini adalah sama dengan, kita buat sama dengan dan tutup dengan tanda petik 2, kemudian kita buat penghubung N, lalu kita masuk ke angka 33-nya, kita tutup kurung dan enter, maka hasilnya 2. Kita lihat di sini ada 33 dan 33. Jadi perhitungan ini benar ya. Kemudian menghitung jumlah orang dengan usia lebih dari 30 tahun. Seperti tadi juga kita buat CONIF. Ranknya yaitu yang ini. Kita lakukan absolute cell saja, F4 pada keyboard. Kemudian kriterianya yaitu lebih dari 30 tahun. Tetap dibuat tanda petik 2. Lebih, kemudian kita buat tanda penghubung N, di mana kriterianya lebih daripada 30 tahun, tutup kurung dan enter. Ada 16 orang ya yang lebih daripada 30 tahun. Kemudian menghitung yang bukan usia 47 tahun. Rumus ini kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk operator pembandingan bukan, kita buat seperti ini. Kemudian kriteria umurnya yaitu 47, kita buat 47, lalu kita enterkan, maka hasilnya 16 juga. Kemudian bagaimana apabila mempunyai rentang, yaitu umur yang 35 sampai dengan 40 tahun. Jadi ini mempunyai 2 kriteria namanya, maka kita gunakan rumus CONIF. CONIF yang ada S-nya. Di mana kriteria pertamanya, rank kriteria pertama yaitu usia ini tetap, pemisah argumen beri tanda petik 2 lebih besar daripada 35 ya. Kita buat tanda N 35, pemisah argumen, kemudian kriteria keduanya, rank kriteria keduanya yaitu tetap usia. Kemudian kita lakukan pemisah argumen, beri tanda petik 2 lebih kecil daripada 40 tahun. Kita buat tanda penghubung N juga, lalu kita buat 40 di sini, kita tutup kurung dan enter. Maka hasilnya 2, yaitu 35 sampai 40. Kita lihat di sini 40 tidak masuk kriteria ya, 35 juga tidak masuk kriteria, yang dihitung adalah 36 sampai 39 jadinya. Yang ini dan yang ini ada 2. Berarti perhitungannya benar. Karena di sini kita buat lebih besar. Kalau mau masuk angka 35-nya kita buat sini sama dengan, artinya 35-nya juga masuk, dan apabila ingin usia 40-nya masuk kita buat sini sama dengan, kita enterkan, maka datanya akan berubah.
Oke, untuk latihan di sini saya minta tentukan jumlah nasabah dengan kriteria. Ada 2 kriteria ya, dengan golongan 2B, golongan 3 dan golongan A. Kemudian kriteria satu lagi yaitu ukuran M, D dan M. Nanti berarti gunakan CONIF yang pakai S karena 2 kriteria ya. 2B dan lakukan juga gunakan asterisk karena di sini ada 3 saja, ada A saja. Yang ini untuk golongan kriteria golongannya. Kemudian bentuk soal yang kedua yaitu kriteria pertamanya yaitu platformnya yang kurang atau sama dengan 50 juta. Kemudian 2 kriteria juga ya. Kriteria kedua yaitu yang ininya adalah KL, D dan M. Jadi nanti untuk rumusnya apabila ditarik ke kanan seperti ini, itu teman-teman gunakan absolute cell yang sudah pernah kita pelajarin sebelumnya. Hasil yang diinginkan nanti insya Allah seperti ini. Kalau saya salah membuat kunci jawaban, silakan teman-teman komen. Selamat mengerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.